Selamat siang Bapak. Eh, Selamat siang, apa Ibu. apa rencana pertemuan hari ini? Mungkin saya Ibu beberapa hari ini mungkin ada kendala ya Ibu, ada permasalahan. Jadi ketika itu ya namanya juga mungkin SD ya Ibu, kadang Ya. pagi-pagi semangat, tetapi ketika sudah masuk sesudah istirahat mungkin mereka itu kurang semangat Ibu. Hmm, Ya dalam mengikuti pembelajarannya kurang semangat mungkin karena sudah banyak beraktivitas, kemudian emang sudah cuaca sudah siang, konsentrasi sudah menjadi tidak bisa fokus kembali, mungkin itu Ibu. eh, apa rencana Bapak untuk mengatasi siswa tersebut? Ya mungkin Ibu yang saya rencanakan, saya akan berdiskusi dengan teman sejawat di dalam komunitas belajar, barangkali ada trik atau trik tipsnya untuk bagaimana ketika anak setelah istirahat mereka semangat kembali. Kemudian juga mungkin saya ingin mencoba metode metode yang bervariasi dalam proses pembelajaran sehingga tidak hanya mendengarkan ceramah dari guru, kemudian juga mungkin bisa media ajar yang bervariasi ataupun media ajar yang diselingi dengan game-game, dan mungkin yang terakhir untuk memicu semangatnya mungkin ingin ice breaking mungkin Ibu, seperti itu. Eh, Posisi eh, siswa Bapak sekarang ada di skala berapa dari 5 sampai 10? Mungkin dilihat dari keseluruhan, memang ada ya anak-anak yang masih bersemangat dalam belajar ketika sudah istirahat, tapi kebanyakan yang saya lihat anak-anak itu ya setengahnya mungkin hampir lebih ya seperti itu, tidak bersemangat. Mungkin kalau saya lihat dari yang tadi Ibu sebutkan angka berapa, mungkin sekitar 4 Ibu. Mohon maaf Bapak jaringan. Eh, apa tantangan yang ingin Bapak selesaikan? Ya mungkin dari tantangannya bagaimana si anak itu mungkin lebih semangat lagi walaupun dalam situasi mungkin siang hari setelah beraktivitas mungkinnya, tapi yang saya inginkan si anak itu ya tetap semangat dalam belajar gitu, jangan sampai pagi semangat nanti pas siang. Kadang-kadang kan anak itu gini Bu, yang saya rasakan ya Ya. kemarin-kemarin baru juga masuk, Bapak pulang, Bapak pingin jajan. Jadi anak itu karena sudah pikirannya sudah istirahat, aktivitas main bola dan ini, sehingga ya tidak ada semangat lagi untuk belajar Bu. Jadi tantangan Hmm, saya itu ya bagaimana cara saya itu apa me, menyemangati atau memotivasi lagi seperti di mereka di pagi hari belajar. hmm. Eh, apa yang berbeda dari yang mereka lakukan itu sebelum istirahat ya, sesudah istirahat kurang semangat belajar. Seperti itu ya Pak ya? Ya Bu, ya. Jadi karena Ya, kalau pagi hari mungkin masih fresh suasana ya. lingkungan masih Iya. fresh ya, jadi masih semangat. Tapi ketika sudah siang karena udah main bola lah SD mah terus lari-lari sehingga kecapean dan ya menurunkan semangat belajarnya ketika pembelajaran sudah istirahat. Oke, apa rencana Bapak selanjutnya setelah melihat siswa Bapak seperti itu? Ya mungkin rencana pertama saya mungkin ya Ibu, yang pertama pasti memotivasi dulu semangat atau mengubah lingkungan kelas itu menjadi lebih ceria mungkin dengan melaksanakan mungkin tadi ice breaking ya Ibu, sehingga menyemangati dulu Ya. anak-anak, karena dengan semangatnya terlebih dahulu kita bisa melanjutkan dengan pembelajaran-pembelajaran yang akan kita bahas. Kemudian juga mungkin metode jenuh ketika siang hari sudah istirahat itu ceramah mulu, sehingga saya mencari metode
bermanfaat sehingga si anak itu lebih termotivasi bisa dengan beraktivitas, si anak itu atau dengan kegiatan diskusi kelompok yang lebih interaktif. Kemudian mungkin yang terakhir itu uh, ya menyelipkan game-game ketika proses pembelajaran mungkin Ibu. Jadi walaupun dengan game tapi tetap pembelajaran disampaikan ataupun tugas-tugas itu dengan game-game seperti itu mungkin Ibu. Rencana saya ke depannya. Oh, jadi rencana Bapak menyelipkan supaya si anak itu semangat lagi belajar dengan ice breaking ya Pak ya, games atau yang lainnya. Berapa lama jangka waktu Bapak melakukan hal tersebut? Ya mungkin kalau itu Ibu saya akan memulai mungkin ya bertahap ya Ibu tidak akan sekaligus mungkin ketiga yang tadi saya solusikan itu akan saya terapkan. Mungkin saya coba dulu dengan ice breaking dulu pada anak-anak, saya lihat dulu setelah anak sudah mulai termotivasi baru saya masukkan lagi dengan metode terus dengan game-game. Jadi bertahap Ibu tidak semuanya dipakai terlebih dahulu tapi minimal satu-satu dulu apakah ice breaking dulu coba kita lihat atau metode dulu ataukah apa dulu. Tapi kalau melihat situasi anak mungkin saya akan memakai langsung dua cara ya Ibu biar pertama ice breaking kemudian tetap dengan metode pembelajaran yang lebih interaktif Ibu yang memicu semangat anak. Oke, cara Bapak mengatasinya yaitu dengan ice breaking dan metode lainnya. Bagaimana jika Bapak ketika melakukan hal tersebut ada gangguan, bagaimana cara mengatasi gangguan tersebut? Ya mungkin Ibu gangguan pasti ada, tapi saya mungkin akan pertama mengkaji diri saya terlebih dahulu, apakah ketika saya melaksanakan ice breaking ataupun metode yang digunakan, apakah saya sudah tepat, sudah benar, apakah sudah memotivasi anak itu untuk belajar. Kemudian kalau misalnya si anak masih seperti itu, saya akan tanya secara pribadi, mungkin secara heart to heart mungkinnya Ibu bagaimana kenapa anak ini seperti ini walaupun sudah dipakai metode ataupun dengan ice breaking kenapa anak ini masih ada motivasi maka saya akan mungkin bertanya secara hati ke hati Ibu seperti itu kalau ada tantangan yang terjadi dari hati ke hati ya dan hal pertama yang akan Bapak lakukan yaitu memotivasi si anak. Siapa yang akan Bapak libatkan untuk melakukan hal ini? Ya mungkin Ibu dari pihak sekolah saya juga mungkin akan karena kan kita ada suatu komunitas belajar. Saya di sana akan berdiskusi, berbagi praktik baik dengan teman-teman yang lain bila mana mungkin ada hal yang berbeda, hal yang baru yang bisa diterapkan. Kemudian saya juga mungkin akan ya tentunya pasti bekerja sama dengan siswa itu sendiri bagaimana mereka mengingatkan kembali mungkin tugas mereka sebagai pelajar harus bagaimana, kemudian lebih memotivasi lagi si anak itu. Mungkin langkah terakhir mungkin saya bisa berkoordinasi dengan orang tua ya mungkin Ibu kalau bila mana ada satu anak mungkin masih motivasinya belum muncul maka saya pun akan melaksanakan home visit kepada rumahnya seperti itu. Oke, dari rencana yang barusan Bapak paparkan, menurut Bapak hal ini akan berhasil di angka berapa? Kalau melihat silakan Pak. Ya kalau melihat dari ini mungkin ya Ibu tadi saya kan situasi saat ini mungkin dari angka 4 mungkin saya menargetkan tidak akan terlalu jauh. Yang penting anak itu ada perubahan-perubahan, step by step-nya ada. Mungkin saya ingin di angka angka 7 mungkin Ibu di angka 7. Kapan target waktu keberhasilannya Pak? Untuk target sendiri Ibu saya akan dilaksanakan itu mungkin secepatnya mungkin bisa minggu depan. Nanti setelah minggu depan saya praktekkan, saya akan dievaluasi setiap minggu sekali apakah hal-hal yang baru yang sudah saya terapkan apakah sudah memicu semangat belajar pada diri anak. Mungkin seperti itu Ibu. Seperti itu ya Pak ya. Terus
Kapan Bapak akan memulai menjalankan rencana aksi tersebut yang tadi Bapak paparkan, rencana aksinya? Kapan Pak akan Mungkin yang dijalankan? akan saya mungkin minggu depan Ibu saya sudah mulai merealisasikan mungkinnya apa-apa yang sudah saya ada solusinya, mungkin minggu depan akan saya realisasikan dengan uh, strategi-strategi yang sudah matang, mungkin seperti itu. Mungkin minggu depan Ibu. Yang dapat membantu Bapak tadi ya seperti orang tua atau rekan sejawat di sekolah ya Pak ya? Iya. Ya. Bagaimana dengan tindak lanjut dari apa ya? Setelah Bapak melakukan hal tersebut, apa yang Bapak rasakan? Ya mungkin kalau setelah saya mungkin melihat pencapaian keberhasilan, mungkin saya merasa senang ya Ibu, bahwa mungkin setidaknya sudah memiliki strategi, ide bagaimana penerapan agar motivasi atau semangat belajar siswa itu lebih semangat. Mungkin kalau berhasil Ibu ya pasti saya merasa bahagia dan semangat, bahwa mungkin setidaknya saya bisa memunculkan semangat belajar murid, tentunya pada ketika jam pelajaran jam istirahat, sudah jam istirahat. Sudah jam istirahat. Oke, Bapak. Tadi Bapak berangkat dari tujuan Bapak ingin mengembalikan semangat siswa setelah istirahat, karena siswa setelah istirahat itu cenderung semangatnya berkurang ya Pak ya. Ya. Nah, terus aksi Bapak itu mengatasi hal tersebut dengan ice breaking atau game supaya si siswa tersebut bersemangat kembali. Nah, sebelum Bapak membuat rencana aksi itu, Bapak akan memotivasi siswa terlebih dahulu ya Pak ya. Terus Bapak juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan orang tua, dan kalau misalnya ada tindak lanjut ke depannya Bapak akan melakukan home visit ya Pak ya? Iya. Oh iya, Bapak saya rasa cukup, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Ibu, terima kasih Ibu. Oke. Selamat pagi Ibu Neng, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bapak, alhamdulillah kabarnya baik. Cuman ada yang sedikit mengganjal. Mengganjal apa Ibu? Coba bisa diceritakan mungkin Pak. Gini ya Pak ya, yang mengganjal di dalam pikiran saya ketika saya masuk kelas, ada siswa yang tidak masuk kelas di pelajaran saya. Itu udah terjadi bukan hanya 1 kali 2 kali, tetapi udah saya pantau 4 kali pertemuan ini, berarti udah 1 bulan ya, karena saya 1 kali dalam 1 minggu itu 2 kali pertemuan. Berarti kalau 4 kali, bukan 4 kali, 8 kali berarti udah 1 bulan. Siswa tersebut tidak masuk kelas saya. Jadi mungkin permasalahan Ibu ada satu siswa mungkin yang mungkin dikatakan jarang masuk kepada pembelajaran Ibu, mungkin seperti itu ya Bu? Iya. Ya. Apakah si siswa tersebut malah milih pelajaran atau tidak suka sama saya gitu. Oh ya, seperti itu. Jadi mungkin Ibu sebelum kita masuk pada permasalahan, mungkin tujuannya yang Ibu ingin capai pada percakapan hari ini kira-kira apa Ibu? Tujuan dari percakapan kali ini saya ingin ingin menemukan solusi dari permasalahan siswa yang tidak masuk tersebut gitu. Oh, jadi pada coach hari ini mungkin Ibu ingin menemukan apa alasan dari siswa tersebut kenapa dia jarang masuk kepada kelas Ibu atau pembelajaran Ibu. Yeah. Mungkin Ibu kalau melihat dari permasalahan Ibu, mungkin apakah hanya satu orang itu saja Ibu yang tidak masuk ataukah ada yang lainnya mungkin? Yang tidak masuk, saya sudah berbicara dengan rekan sejawat atau guru mapel lainnya dan menyamakan kehadiran siswa tersebut. Ternyata siswa tersebut ada beberapa guru tidak hadir juga. Nah, saya telusuri penyebabnya
Itu percakapan saya sama rekan sejabat ya Pak ya. Ternyata penyebabnya ada guru yang tidak masuk sebelum sebelum mata pelajaran saya. Mungkin jadi apa karena ada suatu permasalahan atau mungkin problem tadi yang Ibu sebutkan bahwa imbasnya mungkin kepada pelajaran-pelajaran yang lain mungkin seperti itu Iya, ya. ya. Jadi kalau misalnya tidak ada guru sebelumnya, imbasnya ya ke guru yang selanjutnya. Jadi kadang-kadang si anak tidak kontrol, mereka pergi ke warung misalnya atau ke kantin ketika si mapel yang tidak ada tersebut, guru yang tidak ada tersebut atau jam kosong tersebut sudah habis, mereka keenakan gitu, diam di warung. Jadi mungkin hanya satu orang itu saja yang mungkin Ibu yang tidak masuk itu ya Bu. Iya, karena Nggak ada dia ada yang lain. nggak ada, karena si siswa tersebut apa ya, perkumpulannya itu kan saya ngajar di jurusan mesin sama listrik. Nah, siswa tersebut itu uh, kumpulnya atau misalnya sering nongkrong di warungnya itu sama jurusan kendaraan ringan atau TKR. Ya mungkin karena nggak tahu kebablasan atau gimana, jadi siswa tersebut tidak masuk pelajaran saya Oh, atau pelajaran guru yang sebelumnya si gurunya tidak masuk misalnya seperti itu Pak. mungkin Ibu kalau dilihat dari permasalahan yang Ibu tadi ungkapkan mungkin yang ideal kehadiran yang Ibu inginkan di kelas itu seperti apa? Apakah seluruhnya? Apakah cuma ketika anak itu tidak hadir mengganggu pembelajaran Ibu kira-kira? Idealnya pengen seperti apa Ibu? Kelas yang Ibu ingin Idealnya apakah semuanya hadir? Apakah karena satu anak itu jadi Ibu bermasalah dalam pembelajaran? Kira-kira Ibu seperti iya. apa? Sebetulnya Pak ya, idealnya yang saya inginkan semua siswa masuk ke kelas saya. Karena salah satu siswa yang tidak masuk kelas itu mungkin bagi saya sedikit terganggu. Karena apa? Pertama dia akan ketinggalan materi, terus kedua akan ketinggalan akan banyak ketinggalan. Jadi mungkin idealnya mungkin ingin seluruh siswa masuk. Nah, kemudian ya kalau satu orang tidak masuk berarti ketinggalan pembelajaran yang Ibu berikan seperti itu ya Iya, Bu. iya, iya. Nah untuk Ibu sudah melakukan dialog dengan anak tersebut mungkin. Iya. Uh, iya. Kebetulan pada jam bukan pas pelajaran saya Pak ya. Kebetulan pas pelajaran yang lain saya melihat-lihat ternyata ada anak tersebut. Saya tunggu sampai pelajarannya selesai. Terus saya ajak ngobrol si anak tersebut. Kenapa pelajaran ibu tidak masuk? Nah, alasan anak tersebut ya seperti itu karena saya keasikan di warung katanya Bu. Oh, jadi mungkin Ibu sudah melakukan dialog atau diskusi kepada anak tersebut Iya. kenapa dia tidak masuk. Mungkin rencana Ibu untuk melakukan perbaikan ya, mungkin perbaikan kepada anak tersebut agar masuk pelajaran Ibu. Rencana Ibu apa saja kira-kira Bu yang akan Ibu lakukan? Pertama, rencana saya ketika sesudah memanggil anak tersebut ya Pak ya, saya pantau dengan kertas surat, bukan surat ya, dengan dengan pertama dulu saya konsultasi dulu sama wali kelas minta kerjasama untuk memantau anak tersebut. Terus yang kedua saya membuat kertas atau dokumen atau penilaian. Jadi di dalam kertas tersebut atau dokumen tersebut ada jadi siswa tersebut hari ini ada pelajaran apa saja harus ada tanda tangan dari guru tersebut, guru mapel yang lain misalnya gitu. Hari Senin misalnya pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Jadi harus ada tiga tanda tangan. Jadi berarti kalau ada tanda tangan dari guru-guru tersebut berarti si anak tersebut hadir ya Pak ya. Nggak mungkin kan kalau misalnya tidak hadir ada tanda tangan. Terus kembali lagi yang ke pertama, saya mengajak wali kelasnya untuk bekerja sama. Terus yang ketiga,
Kalau misalnya si anak tersebut berhalangan hadir dan benar-benar misalnya sakit atau ada izin tidak masuk, saya saya akan bekerja sama dengan wali kelas dengan cara misalnya si anak tersebut harus ada izin dari orang tua tidak hadir ke kelas, Kelas. nanti memberikan kabar kepada wali kelas tersebut. Gitu, Ya, mungkin jadi ibu ya berdiskusi, kemudian bekerjasama dengan wali kelas, kemudian dengan mata pelajaran yang ada jadwal pada hari itu, mungkin jadi anak itu biar masuk meminta tanda tangan, biar ibu tahu mungkin anak itu tidak bolos. Kemudian juga apakah ibu ada hal lain mungkin sama dengan pihak lain, pihak luar selain dari sekolah, mungkin ibu ada tidak? Nah, rencana saya apa ya? Saya akan mengajak atau misalnya berkolaborasi dengan tempat yang sering si anak tersebut datengin. Kalau misalnya si anak itu datang terus di jam, nih saya kasih tahu dulu, Pak, jam istirahat itu jam segini ke tukang warungnya. Kalau misalnya anak tersebut ada, tolong Bapak WA saya atau foto atau langsung dipanggil juga nggak apa-apa, Pak. Jadi mungkin setelah ibu berkoordinasi dengan pihak sekolah meminta bantuan, juga ibu juga mungkin akan mendatangi tempat-tempat di mana anak itu nongkrong, mungkin ya ibu seperti itu, memberitahukan kepada yang punya warung ataupun apapun bahwa jam istirahat itu sampai jam sekian, mungkin seperti itu ya ibu. Iya, seperti itu. Mungkin ibu setelah ibu tadi memaparkan rencana-rencana ibu, mungkin ada yang akan ibu terapkan terlebih dahulu, ataupun mungkin kapan akan ibu lakukan rencana ibu? Saya akan melakukannya mulai besok, Pak. Karena saya sudah ngobrol dengan anak tersebut, jadi besok mungkin si dokumen atau bukti bahwa si anak tersebut masuk pelajaran masuk aktif dalam belajar 1 minggu ini, saya akan mulainya besok, Pak. Jadi ibu akan memulainya besok mungkin. Nah, ibu besok itu ibu akan langsung berkoordinasi dengan guru mata pelajaran, atau langsung juga kepada pihak yang terkait yang di luar, di warung-warung, ibu kira-kira? Saya pertama hari itu ya Pak ya, hari itu langsung, kalau misalnya langsung target saya sih pertama ke guru mapel dulu. Nah, kalau misalnya sudah beres ke guru mapel atau guru yang lain, apakah sama anak tersebut tidak masuk atau hanya di pelajaran saya. Terus sesudah itu langsung saya ke tempat si anak tersebut, misalnya warung ya, saya langsung ke tempat tersebut, terus berkomitmen dengan yang punya warung itu dan memberikan jadwal istirahat jam berapa. Jika si anak itu ada di sini di jam-jam pelajaran, tolong segera hubungi saya. Terus yang ketiga, saya akan bekerja sama dengan wali kelas. Jadi kan saya tidak setiap hari ada di sekolah, jadi kalau wali kelas kan akan terus memantau, jadi yang akan membantu saya wali kelas. Jadi mungkin rencana aksi ibu akan dimulai besok, kemudian mungkin pihak-pihak yang akan membantu ibu itu mulai dari guru mata pelajaran, wali kelas, dan mengingatkan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh anak tersebut. Mungkin seperti itu ya Bu? Ya, seperti itu Pak. Jadi emang ibu bahwa ini kan harus berkesinambungan, ibu ada kerjasama antara ibu dengan pihak lain, jadi tidak bisa dikerjakan oleh sendiri ya ibu, seperti itu mungkin ya ibu? Iya Pak. Baik ibu, terima kasih atas kesempatannya untuk kali ini. Mungkin mudah-mudahan apa yang sudah kita perbincangkan, sudah kita diskusikan, mungkin ada suatu cerahan mungkin ya ibu, untuk ibu nanti menggapai nilai ideal yang ingin ibu capai seperti itu. Ibu mohon maaf ibu mengganggu waktunya ibu. Terima kasih ibu. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus
umpan balik ya Pak ya dari saya. Refleksi, Umpan, refleksi oh dulu Mbak refleksi. intinya Bu. Ya. Mungkin setelah saya melakukan coaching dengan Ibu Neng, mungkin ada beberapa hal yang bisa saya cermati. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Mungkin selama percakapan proses tirta dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sudah saya mungkin jalankan, bahkan solusi pun sudah Ibu Neng paparkan. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki mungkin ketika pertanyaan-pertanyaan yang lebih menggali lagi pemikiran-pemikiran yang kritis. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Mungkin saya akan tetap berfokus pada permasalahan yang diutarakan oleh Ibu Neng, tetap menjaga konsentrasi saya dan mencatat kunci-kunci permasalahan pada coaching hari itu. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki meningkatkannya? Mungkin saya akan lebih banyak belajar tentang pembendaharaan kata, terus juga melatih diri tentang coaching itu sendiri, baik itu melihat video ataupun mempraktekannya kepada teman sejawat. Mungkin itu refleksi yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin umpan balik dari Koci ya. Ibu, Ya. setelah kita melakukan diskusi tadi, percakapan coaching mungkin ya, apa yang Ibu rasakan pada saat coaching itu sendiri? Eh, tadinya tadinya saya merasa bingung ya Pak ya karena permasalahan ini saya pendam sendiri. Ternyata setelah saya coaching dengan Bapak, saya merasa lebih lega. Ternyata sebetulnya selama ini solusi permasalahan ini ada yang saya hadapi ini ada di dalam diri saya sendiri, cuman saya pendam dan saya tidak percaya diri. Tapi setelah saya berbicara dengan Bapak, terus menemukan ide-ide secara tidak sadar, eh, apa ya solusi yang ada yang solusinya Ada dalam eh, diri. iya ada dalam diri saya sendiri. Ternyata saya kurang berkomunikasi dan kurang percaya diri. Terima kasih Bapak telah telah membantu saya untuk membuka hal yang selama ini saya pikirkan. Eh, eh, apa sih percakapan dengan Bapak barusan apa mengantarkan saya ke tujuan mengantarkan saya ke tujuan akhir saya dengan permasalahan tersebut. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas umpan baliknya. Semoga kita saling menguatkan, saling mengintrospeksi diri juga terhadap pembelajaran yang ada di kelas kita Ibu. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih Bapak. Selamat siang. Iya.